Ya, oke. Halo John. Ketemu lagi kita di YouTube, berarti kita ketemu lagi di YouTube John. Seperti biasa, sebelum memulai video kali ini, saya ingin mendoakan teman-teman di luar sana semoga selalu diberikan kesehatan ya. Yang penting sehat John. Nomor satu itu sehat. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana, kawan-kawanku. Oke John, lanjut langsung kita bahas. Ini di depan ada motor Yamaha Mio M3 125cc. Nah, ini kita kedatangan motor ini. Orangnya bawa ke sini itu gara-gara ada kendala di motornya John. Nah, kendala di motornya ini mesinnya kasar, kemeletek gitu John, suaranya kemeletek. Jadi singkat cerita, ownernya ini atau pemilik motor ini cerita ke saya, motor ini baru ganti piston, tadinya sempat kehabisan oli, terus sekernya udah baru. Setelah itu dipakai 2 bulan atau 3 bulan, timbul suara kemeletek, terus dibawa ke bengkel lagi, bengkel tapi bukan sini John, bengkel lain, nggak tahu ownernya di bengkel mana. Kemeletek, terus dicek sama bengkelnya, katanya itu yang kena templar, rocker arm, terus noken as. Itu minta diganti kalau kata bengkel sana gitu John, dari bengkel sebelumnya. Nah, udah diganti halus John. Nah, selang kata ownernya selang 2 minggu setelah ganti rocker arm plus nokennya, itu suaranya kemeletek lagi John. Terus kan saya bilang udah dicek belum olinya naik atau tidak. Terus ownernya bilang udah mas, udah dicek sama bengkelnya, olinya naik sampai atas. Tadinya kan menurut saya itu gara-gara sirkulasi olinya nggak naik sampai ke head. Soalnya kan kalau nggak naik, mau diganti baru daleman headnya juga nggak bakalan halus dan nggak bakalan bertahan lama. Nah ini tapi agak aneh ini kasusnya ini. Setelah 2 minggu, setelah 2 minggu ganti baru noken dan templar atau rocker arm, itu bunyi lagi John, cuma bertahan 2 minggu halusnya suara. Nah ini motor ini kalau posisi stasioner dia nggak begitu bunyi John, ya bunyi cuman nggak begitu kasar. Nah beda lagi ketika dia dibuka gas itu ya dia langsung timbul suara horor di dalam mesinnya John, suara horor. Oke, ini belum sempat kita apa-apain motornya nih, belum kita bongkar, belum kita cek-cek. Nah, kendalanya dari ownernya itu, terus dia bawa ke bengkel saya untuk dicek apa penyebabnya. Kalau ada yang perlu diganti, terus ownernya minta sekalian porting headnya, sekalian minta di porting polis untuk bagian head. Nah, oke. Habis ini sebelum kita bongkar-bongkar, kita dengerin dulu John suaranya, oke? Lanjut kita nyalain. Nah ini kondisi stasioner lumayan halus, cuman nggak halus-halus banget, ada suara kemelitik dikit. Terus dia stasionernya nggak stabil juga. Kita nyalain lagi. Ini saya gas pelan-pelan. Tuh, denger kan? Kedengeran jelas harusnya kalau John, kalau di video John. Suaranya terlalu horor. Nah, dia kendala selanjutnya stasionernya nggak mau bagus lah, langsamnya nggak mau lama, terus gampang mati-mati. Terus kata ownernya kalau
stasionernya udah seperti ini, nggak mau stasioner, nggak mau bertahan lama, maksudnya mati-mati gini stasionernya, nanti tenaganya ngempos gitu katanya. Kita dengerin lagi John, biar agak horor suaranya. Kita main lagi. Bentar John, kalian dengerin sendiri suara horornya John. Ya, udah kalian denger sendiri John, horor banget suaranya. Oke, kita belum bisa menganalisa ini mesinnya, kita mau turunin dulu aja. Kita turunin dulu aja biar gampang ceknya. Nah, simak terus apa penyebab suara yang horor ini John. Ya, oke John, sebelum saya turunin mesinnya dari rangkanya, saya mau memastikan olinya naik sampai bagian head atau tidak John. Nah, cara ngecek oli naik atau tidak itu di sini John. Bentar, kelihatan enggak John? Tak senterin. Oke. Nah ini John, tak fokusin John. Nah ini kan ada baut di sini nih, baut 8 ini, pakai kunci 8. Nah ini adalah jalur oli dari bagian mesin bawah menuju ke bagian atas silinder head. Nah ini kalian lepas saja John, kalian copot aja. Nah kalau udah dicopot, nanti dihidupin mesinnya. Olinya ada oli keluar dari sini atau tidak. Kalau ada keluar oli dari sini, berarti sirkulasi oli menuju ke silinder head itu normal atau lancar tanpa kendala. Beda cerita kalau setelah baut ini kalian buka, ternyata tidak ada oli yang mengalir dari lubang baut ini. Nah itu berarti sirkulasi oli dari mesin bawah menuju ke silinder head itu berarti ada masalah, perlu diteliti lagi. Oke, ini kita copot dulu. Habis itu kita hidupin mesinnya, kita lihat sama-sama olinya naik atau tidak. Nah oke John, bautnya udah dilepas ya John ya. Sekarang berarti lanjut ke pengecekan olinya naik atau tidak. Oh, olinya naik John, olinya naik normal, sirkulasinya berarti aman. Berarti kendalanya bukan di sirkulasi oli. Oke, berarti sekarang lanjut kita turunin mesinnya sekarang. Oli dipastikan lancar sampai ke silinder head. Ya John, sekarang mesinnya udah saya turunin dari rangkanya. Cover mesin udah dilepas semua, tutup head juga udah dicopot, udah dilepas. Sekarang kita cek satu-satu dulu sebelum kita bongkar. Nah, di sini tadi saya cek posisi top sudah benar. Nah, posisi top sudah benar. Biasanya kan kalau Mia M3 kadang mekanik terkecoh posisi gear sentrik yang atas ini, biasanya terkecoh di sini. Tanda topnya ini biasanya ditaruh di depan sini, padahal dia harusnya di samping sini, di atas. Posisinya ada di dalam ini ada knob, jadi dia posisinya lurus sama knob yang di dalam. Nah ini udah benar. Kita tengok bagian magnet juga sudah betul, pas garisnya, pas garis stopnya sudah betul. Nah sekarang kendalanya di mana John? Kita juga belum tahu, kita cek satu-satu dulu. Tadi barusan saya cek, sepertinya di bagian, memang di bagian rocker armnya ini bermasalah ini sepertinya. Ini kalau untuk setelan klep dia rapat, eggnya juga udah rapat, udah bagus. Nah, tapi ada satu kejanggalan John. Kalau posisi ininya, rollernya belum kita cek ya John ya. Kendalanya ini, kayaknya di sini John. As templarnya sepertinya as templarnya itu udah aus. Jadi dia ada speleng lumayan banyak. Jadi kan suaranya kalau di dalam mesin kan tek gitu John, kayak suara bunyi shaker kena lagi atau klep nabrak piston.
suaranya pasti seperti itu. Tapi barusan saya cek kok suaranya ada di sini. Kemungkinan ada di as templarnya ini John, kemungkinan pertama ini John. Nah, tadi kan suaranya seperti ini. Ini baru pakai tangan John. Kalau posisi mesin hidup mungkin ya kayak tadi itu John, keras banget tadi. Nah, jadi dia goyang kanan kiri dan ke atas bawah John. Nih. Jadi suaranya seperti ini John, lumayan keras. Beda sama bagian X John. Nah, bagian X ya harusnya memang ada speleng tapi nggak sampai terlalu banyak spelengnya John. Nah, ini bagian X kita goyang-goyang juga nggak terlalu bunyi, nggak bunyi lah kalau ini halus. Jadi tidak ada masalah di bagian rocker arm X, tapi di bagian yang ini nih sepertinya John. Nih, bunyinya seperti ini tadi, lumayan keras John. Nah, kemungkinan pertama ada di bagian as templarnya, soalnya kan kata ownernya ini rocker armnya baru, noknya juga baru sebulanan ya John ya. Masa sebulan udah kena lagi. Ini kemungkinannya ada di sini John, as templarnya sepertinya John. Oke, karena ini motor mau dicek-cek lagi terus minta diporting, jadi kita bongkar bagian blokopnya John, biar gampang nanti kita ngeceknya. Simak terus John. Kalau kalian ada Mio M3, punya Mio M3 kebetulan, terus ada suara-suara seperti ini, nah ini bisa jadi referensi buat kalian. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke John, kita lanjut. Head sudah kita bongkar dari mesinnya. Kita bisa lihat dalamannya seperti ini. Nah, ini kita cek di bagian piston. Aman John, tidak ada tanda-tanda benturan antara piston dan klep. Tadi kan suaranya pas kita hidupin, kita dengar di video awal tadi kan suaranya seperti suara klep nabrak piston John. Itu suaranya pasti seperti itu. Cuma setelah dibongkar tidak ada tanda-tanda tabrakan klep dan piston. Nah, ini di bagian piston sepertinya aman terkendali. Nah, lanjut, ini di bagian head tadi yang bisa kita prediksi tadi, di bagian rocker arm in-nya ini terlalu banyak spelengnya. Ini juga penyebab terjadinya bunyi yang begitu keras John, bunyi goib, kemungkinan berasal dari sini. Nah, ini belum kita bongkar nokennya, di sini kita bongkar, kita lihat dulu bagian ininya, apa namanya, klepnya. Nah, ini ada satu kejanggalan lagi John. Kalau klep in ya standar lah seperti ini, memang tatakan klep dan seating klep seperti ini standarnya. Tapi kalau untuk X-nya, nah kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau menurut saya janggal sekali John. Klep X kenapa bisa ambles seperti ini? Klep X-nya kok ambles. Ini berarti seatingnya udah habis, ini seating klepnya. Ini kok ambles banget ini John. Nah, bisa dilihat toh. Beda sama yang in seperti itu. Kalau aslinya kan bukan seperti ini John. Nah, ini bisa ambles seperti ini John. Nah, tuh. Kok bisa seperti ini masangnya bengkel sebelumnya tuh. Nah, nih lihat sendiri nih, tak puter-puter nih. Nah, ini kejanggalan kedua. Yang pertama templar, terus ada di bagian klep X. Nah, ini terlalu janggal ini John. Ya, intinya kalau kalian mau bongkar pasang mesin atau otak-atik mesin itu, kalian pastikan teliti John. Teliti, nggak usah terburu-buru, dicek satu persatu. Harus benar-benar aman, normal semua, baru bisa kalian rakit. Jangan terlalu terburu-buru, nanti malah nggak baik untuk mesin kalian John. Oh ya John, sebelum dibongkar bagian headnya, kita mau coba dulu cek kerapatan klep dan seatingan klepnya John. Kita tes pakai bensin, kita masukin dari lubang in dan X-nya. Kita taruh sini aja biar gampang videonya.
Oke, kita coba tes pakai bensin kerapatan klepnya, John. Nah, ini udah diisi bensin nih. Kalian bisa lihat, itu kan, rembes bagian klep in rembes. Nah, ini tadi ownernya kan bilang motornya suka ngempos. Nah, ini penyebabnya ini, klep tidak rapat, jadi kompresi yang dihasilkan tidak maksimal, dan tenaga yang dihasilkan dari mesin ini tidak maksimal. Nah, bagian klep in rembes parah. Kita lanjut ke bagian klep X. Bentar, ini dibuang dulu bensin yang in. Ini kita lap tipis-tipis. Kayaknya sih kalau yang X sudah pasti bocor juga, John. Orang klepnya ambles, John, tuh. Wah, parah, malpraktek. Kita coba masukin bensin. Sudah jelas bocor. In X bocor semua, klepnya nggak rapet, parah banget, John. Yang X kelihatan kan? Tak jauhin biar agak kelihatan basahnya. Nah, ini penyebab motormu loyo, tidak rusak. Nah, ini termasuk korban malpraktek dari bengkel-bengkel. Ya nggak nyalain sih, John. Semua ada jam terbangnya masing-masing. Ya pokoknya ini kurang maksimal dari bengkel sebelumnya. Kita nggak jelek-jelekin bengkel lain, cuman ya kita bicara apa adanya aja, John. Faktanya seperti ini. Oke, bismillah kita benahi. Semoga keluar dari sini tidak ada keluhan apapun dari motor ini dan si owner puas dengan garapan saya. Oke. Ya, dilanjut, John. Untuk bagian part dari headnya udah kita lepas bagian. Yang belum kita lepas, bagian klepnya belum kita lepas. Kita masih saya cek-cek lagi. Dan ternyata di sini noken bagian X dia aus, John. Kelihatan nggak, John? Nih aus nih. Nah, John, kelihatan kan, John? Jelas pastinya ini kalau di video. Bentar, sabar. Susah fokusnya. Nah, ini tuh jadi aus. Nih aus nih. Nih. Tuh kelihatan kan ausnya? Tuh. Bagian X terjadi aus. Ini aus. Tapi di bagian in dia aman, di bagian innya. John, susah fokusnya. Bagian in aman. Nah, bagian X dia aus. Nah, ini untuk noken ketahuan di bagian noken bagian X aus. Lanjut ke bagian templar. Sambil udut, John, biar syahdu. Ya, ini bagian templar. Sesuai dugaan saya, bagian as templarnya mengalami aus juga. Nih, kelihatan kan? Nah, ini yang baret-baret seperti ini, dia aus ini. Ini kalau diraba pakai tangan kerasa, John. Tuh. Ini kerasa ini kalau diraba pakai tangan. Nah, ini bagian yang dapat rocker arm dia udah aus. Nah, terus di bagian rocker arm juga dia juga aus, John. Tuh. Kelihatan kan? Kelihatan nggak, John? Semoga kelihatan lah. Tuh, aus ini, John. Bagian rocker arm yang dapat as templar aus juga tuh. Lumayan parah ini. Ini yang in yang tadi berisik banget itu, John. Parah banget. Tuh, aus. Oke, bagian templar in. Ini bagian templar in. Kita nanti kasih tahu ownernya. Ini aus. Nah, tadi bagian X tadi yang nggak terlalu parah suaranya seperti yang in, ternyata dia juga aus, John. Di bagian as templar dia juga aus, cuman nggak separah yang in. Ini juga aus ini, John, as templarnya.
Kalau diraba pakai tangan dia kerasa, tapi nggak separah yang in. Dan juga Templar yang X juga. Ini juga aus, John. Kelihatan nggak sih, John? Susah ya, John. Agak susah. Bentar, John. Waduh, angel lagi, John. Mau sini ya. Nah, kelihatan kan, John? Dia juga aus ini, John. Tuh. Kelihatan toh? Tuh, kelihatan tuh, John. Nah, ini Templar bagian X. Tadi yang nggak bunyi, ya bunyi cuman nggak begitu parah. Nah, ini tapi ternyata dia juga aus, John. Nah, jadi bunyi yang kasar banget itu, John, itu dari bagian Templar rocker arm, in X, sekaligus as rocker armnya dan noken. Itu yang bikin suara mesin ini kasar banget, John. Ini setelah kita cek, ini masalahnya, ini penyebabnya ini. Dia udah terlalu longgar, dia spellingnya terlalu banyak, John. Cuman kalau yang X nggak terlalu banyak seperti yang in. Kalau yang in tadi parah banget, John. Ya, di sisi lain kan si owner sebelumnya cerita bahwa rocker arm ini in X diganti baru, token juga diganti baru. Setelah 2 minggu dipakai, dia kembali lagi suaranya. Nah, sekarang logikanya, John, kalau baru ori, kata orangnya ori, bengkelnya katanya diganti ori baru. Nah, sekarang logikanya kalau ori baru itu kan kualitas Yamaha ya, John. Tapi nggak tahu kalau bengkelnya belinya di mana, nggak tahu. 2 minggu kok udah kena lagi. Nah, itu kan tadi saya kira kan penyebabnya gara-gara sirkulasi oli tidak naik. Ternyata sirkulasi olinya itu lancar jaya, normal, mandali pokoknya, John. Nah, tapi kok seperti ini katanya noken terus Templar rocker arm. Bahasanya beda-beda, John. Kalau sini Templar lah kita nyebutnya. Rocker arm kita pakai bahasa rocker arm aja. Noken rocker arm itu udah diganti baru. Ternyata selang 2 minggu kemudian bunyi kasar itu kembali lagi. Gitu, John. Tapi kan yang pas 2 minggu itu dia nggak ganti ini aja, nggak ganti rocker arm sama noken aja, dia juga ganti pistonnya karena pistonnya itu baret kehabisan oli. Nah, jadi kalau 2 minggu itu diganti baru terus kok langsung bunyi lagi, itu pertanyaan saya, itu diganti beneran atau enggak sama bengkelnya? Itu pertanyaan saya. Soalnya saya cek sirkulasi oli itu normal, John, lancar jaya seperti yang kalian lihat tadi. Ini lancar jaya, oli sampai ke bagian head kan kelihatan basah. Kalau oli nggak naik dia nggak bakal basah oli seperti ini, John, dia bakalan kering. Nah, ternyata dia basah, bagus lah pokoknya sirkulasi olinya. Nah, tapi ternyata kok ini aus semua, John. Rocker arm, as rocker armnya juga, as sama rocker armnya. Terus noken bagian X tadi juga aus. Pertanyaan saya, itu diganti betul atau enggak? Nah, wallahu a'lam, John. Kita nggak tahu urusannya bengkel sebelumnya itulah. Di sini tugas kita mencari tahu penyebab suara kasar itu. Terus kita laporin ke ownernya. Begitu, John. Nah, ini mau nggak mau ya tetap ganti rocker arm set sama asnya, terus sama nokennya juga, John. Mau nggak mau kalau mau kembali halus. Nah, ini sirkulasinya normal kok. Masa 2 minggu dia kasar lagi? Kan nggak, kalau di logika nggak masuk, John. Nggak masuk blas. Ini diganti beneran atau enggak juga nggak tahu. Wallahu a'lam, John. Kalau bagian rollernya ini aman, John, in-X, cuman di bagian as Templar sama lubang yang masuk ke as Templarnya ini loh, ini yang aus, ini yang bikin suaranya berisik banget sama nokennya itu, John. Nah, itu penyebabnya itu. Kalau saya teliti penyebabnya itu bagian rocker arm sama noken. Yang saya pertanyakan yaitu diganti beneran atau enggak tahu saya.
Dan tadi setelah saya cek kan, nah ini kan ditutup head. Nah tadi kan yang dari bagian bawah crankcase ada pompa oli, dia dipompa naik, terus dia keluar di sini nih. Ini bagian oli yang ke bagian head. Dari bawah crankcase pompa oli, dia naik dipompa, keluar di sini. Ya toh John, ini keluar di sini. Terus ya, terus dia masuk ke sini, ke lubang sini. Lubang sini di bagian tutup head. Dia masuk ke sini, terus nah dia disemprotkan lewat bolongan kecil ini. Nah ini barusan saya cek juga normal John, nggak ada penyumbatan atau apalah. Ini kita cek pakai bensin ya John. Ini tak semprot, tak kirim pakai bensin. Lihat tuh, tuh normal John. Berarti kan sirkulasinya memang benar-benar lancar, aman, tidak terjadi suatu masalah apapun. Yes, pokoknya lancar lah olinya. Nah itu dia John. Habis ini kita laporan ke ownernya. Ini diganti beneran atau enggak? Wallahu a'lam itu John, nggak tahu kita. Masa 2 minggu diganti kok kayak gitu? Kan nggak mungkin John, logikanya John. Orang ori baru katanya harganya harga ori kata ownernya. Nah tapi kok kayak gini kenyataannya. Ya semoga diganti beneran lah John. Nah ini ya masalahnya cuma ini ya John, nggak ada masalah lain. Cuma ini noken sama rocker arm. Head kita porting sama benerin ini nih. Ini bautnya yang untuk tutup headnya ini dual 1 ini tuh. Dratnya hilang, entah kemana ini hilang. Kalau yang atas aman. Ini besok kita recoil sekalian, kita porting sama gimana nanti ownernya. Oke, ini sementara videonya sekian dulu John, tentang penyebab suara goib di motor Mio M3 ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Matur suun.